Bukan urusanmu Muhammad, apakah mereka diberi hidayah, kemudian mereka bisa bertaubat dan diterima taubatnya, ataukah mereka disiksa oleh Allah sebab mereka aniaya. Itu bukan urusan kamu. Maka laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan ayat itu menunjukkan bahwa betul-betul masalah apakah orang ini diberi hidayah, apakah orang tersebut disesatkan oleh Allah, itu betul-betul haknya Allah. Jadi bukan hak manusia. Malaikat pun tidak bisa memberi hidayah, gitu ya. Diterangkan oleh Allah juga di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 125 itu, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, maka hatinya lapang untuk menerima syariat-syariat Islam. Namun sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan oleh Allah, maka Allah menjadikan dadanya orang tersebut, hatinya orang tersebut sangat sempit, susah, seakan-akan diajak untuk naik ke langit, disuruh naik langit, disuruh naik ke atas langit sana. Nah itu. Jadi menerima syariat Islam itu berat sekali. Jadi orang bisa menerima syariat Islam itu betul-betul hidayah dari Allah. Nah itu. Nah seandainya Allah nggak memberi hidayah, ya apapun yang diusahakan tidak akan mungkin. Seperti yang diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 111 ini, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Seandainya kami Allah menurunkan kepada mereka orang-orang yang tidak iman, orang-orang yang kafir, itu kami turunkan malaikat untuk berbicara kepada mereka, untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, langsung malaikat yang turun. Itu pun mereka tidak akan iman. Atau orang-orang yang mati dibangkitkan untuk menasihati kepada mereka, sudahlah, iman saja kamu. Kami yang sudah mati ini sudah tahu betul, merasakan betul bagaimana rasanya orang yang sudah mati ini. Kalau dapat hidayah ya bagaimana, kalau nggak dapat hidayah bagaimana. Mereka tidak akan iman. Atau kami kumpulkan kepada mereka segala sesuatunya. Ada kambing bisa nasihat, ada macan bisa nasihat, ada harimau bisa nasihat, ada buaya bisa nasihat. Mereka juga tetap tidak akan beriman illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Nah itu. Nah, dari ayat-ayat yang kita kaji ini menunjukkan betapa orang yang diberi hidayah itu pilihan. Sekali lagi, orang yang diberi hidayah itu pilihan. Karena hidayah ini sama dengan tiketnya surga. Ya, orang yang diberi hidayah ini tiketnya surga. Hidayah ini tiketnya surga. Nah itu. Maka para jamaah sekalian, kita yang sudah diberi hidayah ini, supaya hidayah ini tidak lepas, maka di dalam jamaah dinasihatkan supaya menetapi 4 syarat tali keimanan. 4 syarat tali keimanan itu meliputi, yaitu nomor 1 harus mengagungkan terhadap keimanan itu. Keimanan ini dinomor satukan, jangan sampai dinomor duakan, jangan sampai dikalahkan oleh segala hal. Ya, jangan sampai, karena keimanan ini nilainya surga, sangat mulia, sangat agung. Yang nomor 2, supaya kita bisa keimanan ini tidak lepas dari kita, supaya
dipersungguh sampai berhasil lahir batin. Yang dimaksud mempersungguh itu dikerjakan secara lahir dan batin. Ini nggak main-main ya, nggak main-main. Tidak hanya di mulut saja, tidak, harus dikerjakan dari mulut dan hatinya juga harus menyatu. Harus menyatu lahir batin dan sampai sukses mati di dalam jamaah. Kemudian yang nomor 3, kita bersyukur banget. Bersyukur atas hidayah dari Allah, pemberian dari Allah, karena hidayah ini nilainya surga gitu, nggak main-main. Dan para jamaah sekalian, seandainya saja ya, umpama hari-hari yang ada di akhirat itu cuma hanya ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, triliunan tahun, itu masih ada habisnya. Namun hari yang ada di dalam akhirat itu hari yang tidak ada habisnya, bertriliun tahun, tidak ada habisnya. Khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Nah itu, oleh karena itu kita bersyukur banget dengan diberi hidayah ini, sebab nilainya hidayah ini adalah surga. Kemudian yang nomor 4, kita berdoa kepada Allah sebagai bukti kita memiliki Tuhan yang menentukan. Sebagai bukti bahwa kita memiliki Tuhan yang maha menentukan. Apakah kita ditentukan baik atau jelek itu ada di tangan Tuhan, ada di tangan Allah. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya minimal hidayah ini tetap kepada kita, dan minta ditetapkannya kenikmatan-kenikmatan yang lain selain hidayah, karena kita juga membutuhkan kenikmatan itu selama kita hidup di dunia. Itu kalau kita sudah merasa bahwa kita selalu membutuhkan Allah, maka kita selalu menggantungkan dirinya, menggantungkan hatinya terus kepada Allah. Nah itu yang perlu kita pahami di sana. Tandanya orang yang diberi hidayah ya bisa menerima aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu kalau berupa perintah dikerjakan sakpol kemampuannya, kalau berupa larangan ya dijauhi sejauh-jauhnya, kalau berupa cerita wajib harus dipercaya sejauh dia sudah tahu. Tidak boleh ragu, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Cerita-ceritanya semua dipercaya. Begitu juga dengan Al-Hadis yang diceritakan oleh Rasul, ya harus kita percaya sepenuh-penuhnya. Karena tidak percaya dengan ceritanya Rasul ya sama juga dengan tidak percaya dengan ceritanya Allah. Begitu juga dengan larangan dari Rasul, ya harus dijauhi sejauh-jauhnya, karena larangan dari Rasul juga sama dengan larangannya Allah. Perintah dari Rasul juga harus dikerjakan sepol kemampuannya, karena perintah dari Rasul sama juga perintah dari Allah. Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Lah itu yang dimaksud orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi nggak boleh dipilah-pilih, nggak boleh dibeda-bedakan antara Allah dan Rasul, atau antara Quran dengan hadis, atau antara ayat satu dengan ayat yang lain, nggak boleh dibeda-bedakan. Nah kalau kita masih membeda-bedakan, lah itu namanya orang munafik, itu namanya.